Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Panggil Bang aja ya, Bang. Bang Ilham. Dokter Siap, Bang. spesialis ortopedi dari Siap. Fakultas Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini Ya, kita mau ngebahas tentang sports injury ya. Maksudnya seberapa siap. common sama sama apa di Indonesia itu kayak gimana sih penanganan apa sports injury. Sebelum kita mulai, Bang bisa Abang perkenalan nggak ya Ya, sedikit? terima kasih, Bang Felix. Saya Dr. Ilham, Dr. Ilham Abdul Irsam. Saya kebetulan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan. Kalau prakteknya mungkin di Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Mitra Sejati. Kemudian apa ya? eh, Saya lulus 2018 mungkin untuk spesialisnya dari Universitas Erlangga. Itu Oke. mungkin ya. Betul lagi ya. Iya, iya, iya. Oh, Abang dari Erlangga ya spesialisnya ya. Oh, Iya, mantap, siap. mantap. Ya, 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 ya. Bang, kita mulai, Bang. Jadi Siap, Bang. apa dari cedera-cedera yang Abang pernah lihat yang paling umum itu di kita itu apa sih kalau cedera apa olahraga? Iya, mungkin kalau cedera olahraga ya, sebenarnya bisa dibedakan. Ada yang profesional, ada yang non profesional. Mungkin kalau kita rekreasional ya, rekreasional. Ya, Tapi rekreasi pun ada juga yang sport enthusiast, ada yang hanya sekali-sekali ya, rekreasi benar-benar rekreasi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sih mungkin yang rekreasional itu memang paling banyak sih cederanya mungkin ankle ya, ankle sprain atau ankle iyalah kesleo ya kadang ada terkilir silat ya. katanya gitu. Ya, itu kalau untuk cedera olahraga memang paling jarang kita jumpai itu patah atau fraktur ya, tapi yang sering itu cedera soft tissue atau cedera ligamen yang kita sering sebutnya itu ankle sprain gitu. Itu yang paling sering sih. Tapi kalau eh, tapi ankle sprain ini sebenarnya jarang sampai ke kita, ke dokter Hmm. ortopedi. Biasanya ke dukun ke kem dulu, kem kok di Medan kem ya. Oh, iya, Apalagi di iya. Tanah Karo kan kem gitu ya. Jadi Ya, ya, ya. apa namanya asal usulnya kan dari Tanah Karo ya. Jadi paling banyak biasanya pasti ke situ dulu. Saya juga dulu kecil dibawanya ke kem kalau habis main bola terkilir pasti ke kem dulu ya gitu. Iya, Karena iya, memang iya, pada iya. dasarnya ankle sprain itu ya kalau kita bukan atlet mungkin nggak perlu penanganan yang harus operasi atau apa gitu. Jarang gitu. Nah, itu kalau untuk yang rekreasional. Tapi kalau atlet profesional itu yang paling sering cedera olahraga mungkin kita sering jumpa itu cedera ACL gitu kan, ACL rupture atau ACL rupture itu ligamen di lutut ya, cedera lutut yang ligamennya robek gitu atau hamstring gitu. Hamstring yang biasanya kalau kita lihat pemain bola itu yang dia lari Oh, terus ya. tiba-tiba megang bokongnya atau megang pahanya gitu ya, itu kan sering ya atlet sepak bola atau atletik ya sprint maraton tuh sering kan ke tiba-tiba terpincang-pincang tapi dia megang pahanya gitu. Nah itu biasanya hamstring yang juga cukup sering. Itu mungkin itu sih yang paling sering. Oh, paling umum ya. Hmm. Saya juga pernah, saya apa rekreasional. Waktu saya di New Ya, Zealand, Bang. Jadi main ya, basket pakai sepatu teman. Dia tuh apa ya, sepatunya tuh dia nggak licin keset gitu loh. ya, Jadi ya, nyampe waktu landing nahan ada yang nabrak. Jadi badan saya muter yes. kakinya eh, tetap Terputar ya, jadi muter. Jadi ACL saya kena ACL, ACL sama ya, meniscus kena. yes, Jadi ya. waktu sampai sampai meniscus apa sampai ACL reconstruction juga rehab Di New sekitar Zealand. di New Zealand. Jadi sekitar 9 bulan juga lo itu betul-betul baru bisa. Itu pun belum 100% kali. Setahun lebih itu Ya. baru 100%. Iya, memang kalau ACL rupture juga ya sering kalau kita rekreasional tapi yang ini ya basket atau bola gitu kan biasanya kalau ACL itu ya itu tadi kalau kita bilangnya pivoting ya, pivoting Hmm. movement kan. Jadi kakinya atau legnya ya, lower legnya itu dalam Berhenti. posisi terfiksasi terus badannya muntir gitu, apa muter kan gitu, pahanya ikut muter jadi itu yang sering memang terjadi eh, apa ACL rupture. Biasanya itu disertai meniscus rupture juga ada disertai LCL memang. Jarang apa
kalau isolated hanya ACL aja itu kadang jarang. Oh, biasanya sama sama itunya semua kayak Iya, putet biasanya semua ya. ada meniskusnya juga ikut robek atau apa namanya cartilage-nya ya, tulang rawannya itu juga ikut Hmm. trauma gitu. Itu rasa sakit yang itu waktu saya kena itu, Bang. Itu Iya. rasa tersakit yang sampai sekarang saya belum pernah alamin sakit itu. Gila itu luar biasa sekali itu sakitnya itu. God damn. Iya, iya, Kira-kira iya. Karena gimana? itu kan termasuk ligamen yang terbesar juga ya di tubuh ya. Jadi pasti sakit lah memang kalau Iya, iya, iya. Jadi saya diambilnya, Bang. Diambilnya tuh kayak di depan paha, apa sorry, yes, di depan lutut itu ada satu otot gitu ya, yang yes, dimasukin ke dalam. Kalau di Indonesia ya. juga sama, Bang, penanganannya di sini. Sama, memang di Indonesia di seluruh dunia sama sih standarnya. Jadi kalau memang ACL rupture itu sudah ruptur gitu, itu sulit dia untuk sembuh sembuh kembali. Jadi kalau dia sudah robek, dia jarang bisa tumbuh kembali. Kalau misalnya kayak kulit luka kan bisa nyambung kulit lagi. Atau kalau tulang patah, dia bisa nyambung tulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya ligamen, dia sulit untuk bisa sembuh lagi karena satu dia tidak jarang ada sebagian besar itu tidak punya pembuluh darah yang mengaliri kan karena kan dia cuman istilahnya kayak kita bilang pengikat aja gitu. Bukan struktur Oh, yang punya fungsi lain selain mengikat tulang dengan tulang. Itu kan kalau ACL kan tulang paha dengan tulang kering ya. eh, Mengikat itu kan fungsinya stabilitasnya. Jadi dia sulit sembuh gitu. Kalau mungkin di ligamen dan dia di dalam sendi, lingkungan di dalam lingkungan sekitarnya itu cairan sendi dan cairan sendi ini kan bukan bukan ada nutrisi yang bisa untuk membantu dia hmm, sembuh juga dan tidak bisa terjadi penggumpalan darah di dalam sendi untuk penggumpalan darah untuk penyembuhan ya bukan penyembuhan. Ya. penggumpalan darah karena sakitnya tapi karena untuk penyembuhan. Karena kalau misalnya di luar kayak ankle itu kan dia tidak di dalam sendi ligamennya atau kayak LCL atau MCL tadi dia tidak di dalam sendi. Jadi Oh, itu jarang. Kadang kita nggak perlu operasi, kita kita imobilisasi atau kita kadang kan kalau ankle bisa digips tuh, digips atau misalnya tidak diberikan pergerakan dulu sehingga dia sembuh dulu. Tapi sembuhnya pun tidak sekuat eh, yang apa sebelumnya. namanya? Sebelumnya, tidak sekuat struktur yang sebelumnya. Nah, jadi kalau ACL itu dia tidak bisa sembuh lagi, tidak bisa nyambung secara spontan gitu, sembuh secara spontan akhirnya harus direkonstruksi. Makanya namanya ACL reconstruction, bukan ACL repair gitu atau ACL suture gitu. Jadi tapi kemarin akhir-akhir ini sudah mulai ada tren mau mencoba bisa nggak di repair gitu. Tapi itu masih penelitian, belum ada standarnya sekarang itu rekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya mengambil dari jaringan lain untuk mengganti strukturnya gitu. Ya mungkin kalau Bang Felix katanya di bawah patela ya, di bawah Ya, ya di di bawah patela ya. patella. Yes. Itu memang kalau itu biasanya standar apa bone to bone dia. Jadi ada diambil tulangnya sedikit untuk ditanam di Ditempel. situ. Itu Oh, itu yang dulu memang itu standarnya. Habis itu sekarang mungkin udah mulai ada eh, alternatif lain dari hamstring gitu. Jadi dari otot hamstring, tendon hamstring itu diambil, kemudian dipindahkan ke ke dalam itunya oh. ke ACL-nya gitu. Ada perbedaan nggak, Bang? Kalau misalnya kita ngambil kan kalau yang di depan katanya kalau hepatitis tendon itu kata dokternya waktu saya di New Zealand Bisa ditanya nyeri itu ya? itu nggak ada ya itu nggak ada maksudnya ada fungsi cuma Hmm. nggak nggak terlalu penting gitu loh. Kalau diambil dari Ya, hamstring kan lumayan juga kan. Kalau hamstring diambil ya, apakah hamstringnya berpengaruh fungsi hamstring itu? ya. Jadi kalau hamstringnya diambil itu hamstring itu kan ada 3 ototnya pembentuknya. Jadi yang diambil itu salah satu otot yang terkecilnya gitu. Jadi ada 2 otot lain yang ikut membantu yang masih bisa berfungsi gitu. Jadi ada 3 otot semitendinosus, semimembranosus, sama gracilis. Nah itu diambil salah satunya. Itu yang nanti mengganti ke situ. Jadi fungsinya nggak terlalu banyak berubah. Jadi cuma nanti waktu rehabilitasi post operasi itu harus ada penanganan khusus kan dari fisioterapinya gitu. Nah,
Kalau bone to bone itu atau yang dari tendon patella tadi dari depan di itu kadang komplikasinya memang nyeri katanya. Terutama biasanya kalau Oh, muslim ya, muslim kan sering sholat ya atau jongkok. sujud. Ya, Nah, ya, ya, itu ya. kena lantai kan bekas lukanya kadang-kadang bisa nyeri. Tapi sekarang ada beberapa teknik lain yang istilahnya lukanya agak di sampingnya atau lukanya agak ke bawah atau ke atas, jadi tidak pas di tempat kita menekuk gitu. Oh, I see. Kan Ya, kulitnya bisa ya. ditarik ya, digeser pakai haknya gitu ya, digeser begini gitu. Jadi ada Oh, beberapa teknik-teknik baru. Nah sebenarnya dua-dua eh, apa ya? Ada yang bilang patella tendon lebih bagus, ada yang bilang hamstring lebih bagus. Tapi itu kan tergantung surgeonnya atau tergantung iya. pilihan dari operatornya gitu. Jadi ada penelitiannya memang yang sudah membandingkan itu lebih apa jangka panjang itu rate of revision ya. Jadi operasinya kan bisa revisi ya karena mungkin ini nggak bisa nyambung atau mungkin bisa putus lagi yang di graf itu yang dicangkok itu. Jadi revisinya sama, nggak terlalu signifikan lah angkanya. Secara statistik tidak signifikan dalam Oh, I jangka see. panjang gitu. Cuma yang membedakan operatornya gitu. Kalau dia sudah banyak mengerjakan, ya dia sering mengerjakan teknik ini, ya dia kan pasti teknik ini lebih 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 bagus hasilnya. Kalau dia tiba-tiba kalau dia suka ganti-ganti teknik itu kan yang nanti akhirnya jadi apa namanya? Jadi tidak baik apa Ya, tidak tidak inilah kalau kita ya, nggak sering melakukan kan jadi nggak ini ya gitu itu betul, aja betul, sih. betul. Jadi nggak perfect ya jadinya ya. Kalau Iya. ganti-ganti terus ya. Ada nggak ya Bang cara supaya kita itu kalau berolahraga, kita kan maksudnya kadang yang nggak rutin olahraga, tiba-tiba Iya. main futsal, tiba-tiba main sepak bola, tiba-tiba main Iya. basket, itu kan Hmm. betul-betul maksudnya rentan sekali cedera. Iya. Apalagi Iya. yang mendadak main gitu kan. Iya. eh ya cederanya kan banyak ya. Jadi ada cedera otot atau cedera sendi dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita jarang olahraga, eh sebenarnya begini. Kalau eh yang penting itu kan satu sebenarnya biasanya kita bilang pemanasan dulu. Ya pemanasan itu gunanya untuk apa gitu. Jadi kalau kita berolahraga kan kita menggerakkan otot kita, menggerakkan sendi kita ya gitu. Nah jadi otot kita itu kan seperti karet, kan dia kan stretch ya. Untuk Oh, bergerak kan dia stretch ya caranya. Jadi supaya mencegah tidak cedera itu pemanasan itu kan stretching dulu. Kenapa disuruh stretching dulu? Jadi supaya kalau kita terutama kita olahraga yang ini ya basket atau sprint atau bola main bola gitu ya. Itu kan ada eksplosif eksplosif itu ya, pergerakan eksplosifnya. Nah, gerakan eksplosif itu kan gayanya berlebih, kemudian apa tarikan yang lebih kuat, jadi kan gitu. Nah, untuk mempersiapkan itu yang sering cedera gitu. Jadi untuk mempersiapkan dia eh, menerima gaya-gaya yang eksplosif tadi, dia harus dipersiapkan tadi itu dengan stretching, kemudian berlari kecil atau sesuai dengan. Jadi kalau kita lihat mau main bola atau main basket kan mereka syuting-syuting dulu atau dribble-dribble dulu gitu ya. Atau kalau pemain bola kan passing-passing. Kalau kipernya dia ya. masih walaupun mau main dia tetap latihan-latihan kecil gitu. Nah, itu untuk mempersiapkan otot-ototnya untuk lebih apa ya menerima lah lebih kuat atau lebih siap untuk menerima gerakan-gerakan eksplosif yang akan kita lakukan itu. Gitu. Nah, itu sama kalau untuk kita yang rekreasional ya harus seperti itu juga gitu. Berapa lama ya kira-kira Bang? Maksudnya berapa lama kita harus stretching gitu? eh Stretching sih sebenarnya nggak ada waktu yang khusus ya. Jadi ada beberapa guide, ada panduan-panduan sendiri juga gitu. Jadi mungkin 5-10 menit itu oke, tapi gerakannya memang harus disesuaikan dengan aktivitasnya gitu. Sama kayak misalnya martial arts juga kan. Kalau kalau kita ikut apa namanya bela diri, kalau kita karate, aikido atau jujitsu, pemanasannya kan pasti beda-beda ya. Gitu. Hmm. Nah itu kan mengikuti bagaimana ininya mereka dan memang sebenarnya kalau itu pasti sudah ada. Kalau eh, apa namanya bela diri mungkin kan ada gurunya ya, ada gurunya, Ya, ya, ada ya, ya. ada apa sensei kan kalau kita dari
olahraga dari Jepang mungkin sensei gitu ya. Jadi itu pasti sudah adalah standar mereka dan itu sebenarnya sudah cukup itu stretchingnya. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau dari apa kesehariannya abang di apa praktek di Ya, rumah kerja itu sering nggak cedera-cedera kayak apa recreational apa injury gitu? iya, itu ya sering. Itu kan memang juga eh, ya kita kan sekarang sudah punya banyak orang yang berolahraga ya, udah Ya, mulai ya. Aware gitu kan. aware untuk olahraga gitu. Tapi memang sayangnya persiapannya atau apanya kurang. Jadi ya itu tadi yang kalau olahraga memang yang banyak mungkin ankle sprain gitu. Tapi kalau ACL ada juga, tapi itu kita kalau Jarang. di Indonesia mungkin kalau dia pakai BPJS hanya bisa di rumah sakit yang agak apa yang rumah sakit pemerintah lah yang tipe A atau tipe B gitu. Tapi kalau dia asuransi sendiri atau apa bisa kita kerjain gitu. Nah, cuman Hmm. yang umum datang sih memang yang ankle sprain gitu. Nah, ankle sprain itu sebenarnya Ah ya, ankle sprain itu nggak gimana itu? selalu. Ya, cedera yang paling Iya, umum ankle itu. sprain itu kan banyak Iya, ya. iya. Kadang-kadang nggak usah cedera olahraga, kita lagi nyebrang jalan aja ke sprain ya, kan gitu ya. Iya, iya. Kan bisa Kena gitu ya, lubang dikit. kena lubang gitu ya. Jadi eh, kalau seperti itu sih ankle sprain itu harus sebenarnya hampir sebagian besar itu tidak perlu operasi. Yang perlu harus diistirahatkan dulu, dikompres dingin. Kemudian kalau ada eh, compression stocking atau apa boleh pakai compression stocking. Kemudian dielevasi. Elevasi itu maksudnya kakinya ditinggiin supaya nggak Hmm. terlalu bengkak. Karena kita kalau di bawah terus kan darah kalau lagi dia cedera kan pasti bengkak ya, darahnya mengumpul di situ. Jadi kalau kita elevasi supaya dia berkurang lah bengkaknya gitu. Nah, Hmm. itu sebagian besar gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang ternyata ankle sprain itu ada yang eh, apa namanya? Ada yang tulangnya ikut patah, tulang mata Oh. kakinya ya, mata kan ligamennya kan nempelnya di mata kaki ya. Mata kakinya ikut patah atau fraktur, kemudian ligamen yang putus itu nggak cuma satu, biasanya ada beberapa komponen ligamen yang ikut putus, jadinya dia nggak stabil atau goyang akhirnya ankle-nya gitu. Nah, biasanya kalau fase akut itu bisa kita cek dulu kalau dia tidak bisa menginjak atau dia tidak bisa jalan dalam 4 langkah gitu. Nah, itu ada saran harus difoto. Nah, jadi kalau misalnya kita ankle sprain gitu, tapi kok masih bisa jalan gitu, masih bisa jalan, jalannya jalan bagus apa ya jalan yang biasa gitu bukan jalan kita paksa-paksain gitu tapi Oh, ya, 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 kalau ya. misalnya masih bisa jalan itu biasanya itu istilahnya kayak screening kita lah screeningnya kalau dia masih bisa jalan nah ini mungkin nggak terlalu severe gitu jadi kita bisa Hmm. istirahatkan gitu dan kemudian eh, kalau kita istirahatkan kalau yang pemain bola itu kan kadang-kadang kita lihat kayak kemarin tuh yang di eh, apa namanya yang MU main kan kemarin pulang itu Oh, Garnacho iya. dikasih ankle brace kan ankle Yes, yes, brace-nya. ya. Nah, ankle brace-nya itu kalau yang seperti itu di dalamnya itu kayak ada balonnya jadi ada compression-nya gitu jadi Oh. dia sebenarnya kan itu tuh menjaga stabilitasnya sama menjaga compression-nya apa ada balon untuk compression-nya sehingga dia tidak bengkak lagi gitu itu ada sih tersedia tapi memang agak mahal jadi Hmm. untuk mengurangi bengkaknya jadi dia bisa eh, dan biasanya kalau cedera ankle itu ya itu tadi kayak eh, kalau atlet pasti langsung di scanning ya, atlet langsung di MRI atau di scanning kalau atlet. Tapi kalau kita mungkin itu tadi kalau masih bisa nginjek, masih bisa nginjek dan jalan nginjek itu sampai 4-5 langkah bisa, lebih dari itu bisa, nggak ada masalah. Istirahat aja dulu gitu. Tidak perlu foto, tidak perlu MRI. Gitu. Tapi kalau ternyata bengkak, terus dia nggak bisa nginjek gitu jalan 1-2 langkah aja udah nggak sanggup nah itu biasanya perlu kita lakukan X-ray atau kalau X-ray-nya kemungkinan besar nol ada kecurigaan lain bisa kita tambah dengan MRI nah kalau itulah baru Hmm. mungkin perlu operasi selanjutnya gitu atau mungkin hanya perlu di gips gitu bisa aja gitu. Ya, ya, Jadi ya. nggak selalu operasi walaupun sudah MRI sudah X-ray nggak selalu operasi tapi bisa kita gips dulu atau kita bracing
Nah, memang ankle itu nggak apa ya. Kalau atlet pasti hampir selalu lah, sering lah kita indikasinya operasi gitu. Karena Iya, kan iya. mereka harus harus kembali Iya. berkompetisi secepat mungkin gitu. Tapi kalau Hmm, kita mungkin kita bisa ada waktu untuk sembuh, kemudian kita juga pekerjaan kita masih bisa ya pakai tongkat dulu atau misalnya ya. Oh, I see. apalagi sekarang bisa dari rumah gitu kan gitu. Jadi mungkin indikasi operasinya itu kita tergantung dari pasiennya gitu. Jadi tapi penanganan awal itu yang paling penting tadi harus di apa kok diistirahatkan, tidak istirahatkan, kompres dingin. Oh, satu lagi jangan dipijet gitu. Oh, Sebaiknya jangan dipijet gitu. Karena iya kan orang paling demen tuh di iya betul. Yang sering datang begitu. itu yang sering Ah, datang itu udah 2 bulan gitu kan, 2 bulanan atau iyalah rata-rata 1,5 sampai 2 bulan gitu. Datang kenapa masih bengkak ya dok katanya gitu. Jadi sebelumnya dari mana tuh? Itu dari kamu dipijit-pijit terus gitu ya. Waktu kita foto ternyata normal, akhirnya kita kasih cuman advice aja ya udah kalau gini nggak usah dipijet lagi gitu. Karena pijat itu kan jadi kayak lingkaran setan dia sebenarnya. Waktu dipijet ya, coba dipijet kan jelasin ditekan bang. ya. Jadi Ya. kayaknya kita seperti mengkompres darahnya kembali lah, memacu dia darah kembali. Tapi pada saat kita nekan-nekan itu kan eh, memberikan cedera-cedera baru gitu. Dari di situ yang sudah mau sembuh apa proses penyembuhan kan pasti ada bengkak, walau bengkak dulu gitu. Tapi ditekan-tekan-tekan bengkaknya kan hilang. Awalnya kan biasanya awalnya waktu dipijit hilang dok bengkaknya gitu. Tapi beberapa Hmm, hari kemudian kan muncul lagi. Biasanya kan gitu ya. iya, Ya itu iya, iya, jadinya iya. kayak lingkaran setan karena waktu dipijit ya kelihatannya hilang bengkaknya hilang. Tapi kan kadang-kadang pijitnya kan sakit ya kadang sampai neken-neken atau ditarik gitu kan. Jadi eh, inflamasi lagi dia atau menimbulkan cedera baru atau radang lagi kan. Jadi hiperinflamasi, bengkak lagi. Nanti bengkak lagi kan 2-3 hari datang lagi dia masih bengkak dipijit lagi gitu. Jadi Hmm, akhirnya tidak tidak bisa sempat untuk sembuh karena kalau peradangan atau inflamasi itu kan bengkak di 24 sampai 48 jam pertama. Habis itu kan mulai menurun, habis itu mulailah fase penyembuhannya gitu. Nah, tapi kalau kita langsung pijet terus nanti udah mulai reda bengkaknya, tapi dipijet lagi, fase inflamasinya kan berulang terus jadinya. Jadi tidak tidak sempat sembuh gitu. malahan ada kasus gak yang bang yang tiba-tiba di PJJ itu malah jadi lebih gawat sampai ini. Oh ya, itu kalau itu sih seringnya jumpanya anak-anak sih gitu. Anak-anak itu yang anak-anak itu yang sering di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun kan mungkin nggak terlalu bisa komunikasi ini Hmm, ya. Kadang-kadang orang tuanya juga meremehkan gitu. Jadi sering itu kalau anak mungkin nggak cedera olahraga, tapi kalau dari pijat itu jatuh dia biasanya siku ya. Anak-anak kan sering jatuh sikunya gitu. Nah, hmm, kadang jatuh di siku itu bisa fraktur atau patah. Bisa juga dia nggak patah, cuman memar gitu ya, memar di tulangnya yang memar gitu. Jadi eh, awalnya bengkak gitu kan, dibawa ke dukun patah. Jadi dukun patah itu kadang-kadang dikasih ikat-ikat gitu ya, ikat-ikat, kemudian dipijat gitu. Nah, jadi dipijat, dibiarin kan kadang-kadang ditutup apalah sama mereka tuh kayu-kayu, kemudian diikat gitu. Nah, itu yang beberapa kali saya ketemu dulu waktu di Surabaya, itu waktu dibuka tangannya udah busuk gitu, karena ih, oh shit, apa iya, 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 iya. aliran darahnya kan iskemik ya, tidak tidak aliran darahnya nggak bagus gitu. Jadi tangannya begini, begini tangannya kaku. Kasih dia tuh kan anak gitu. Jadi karena dia kan nggak bisa komplain ya. Kadang-kadang dia merasa Hmm. sakit, bilang sakit, orang tuanya bilang ya nggak apa-apa gini-gini gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Jadi akhirnya dan kalau misalnya dikasih ikat-ikat itu kan ada namanya compartment syndrome gitu. Jadi kalau sudah lewat fase kritisnya, jadi nggak terasa sakit lagi. Wong sarafnya sudah mati kan. Udah mati. Oh, Ya, jadi dia damn. tidak merasa sakit lagi gitu. Itu banyak sih, tapi itu ya sering anak-anak sih. Kalau kalau dukun patah itu kalau untuk yang ankle atau apa namanya? Jadi karena tadi nggak perlu operasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan hanya hanya apa aja, hanya diberi minyak, mereka kasih minyak gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih gitu.
Kadang saya juga kalau pasien-pasien itu saya kasih, ya kalau mau pakai minyak kem-kem nggak apa-apa, tapi jangan dipijet gitu. Hmm. Karena memang minyak kem-kem itu kan ada di beberapa literatur juga, sudah ada beberapa orang kita di Indonesia yang meneliti komponennya, itu kan ada antiinflamasinya juga. Oh, iya, 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 iya. Jadi kan kalau mau dioles sih nggak ada masalah gitu. Cuma jangan, kadang Jangan dioles di, pakai apa ya? Parem ya, parem atau apa gitu. Kalau panas sekali kan memang jadinya nanti bisa luka ya. Tapi kalau misalnya oh, minyak luka di kem-kemnya, kulitnya malah ya. iya kalau minyak kem-kemnya yang nggak terlalu keras gitu kan, yang nggak terlalu itu nggak ada masalah sih. Karena ada beberapa komponennya memang antiinflamasi, ada Oh, antiinflamasinya. Jadi diolesin aja sih nggak apa-apa, tapi jangan dipijet gitu. Gitu. hmm. Dipijat sih memang akhirnya jadi kronik. Kronik itu nggak parah-parah banget sih. Maksudnya kayak kita orang Indonesia, orang orang biasa yang bukan atlet masih bisa lah hidup dengan itu gitu loh. Kadang-kadang ngilu-ngilu aja gitu ya masih Iya, bisa iya, gitu. iya. Tapi malahan jadi panjang ya ceritanya ya. Kronis Iya, itu iya. jadi panjang. Yes, yes. Gitu. Jadi Oh, iya, iya. oh, Ini Bang, tadi kan kemarin saya oh, ngelihat Abang IG ke conference oh, di apa di oh iya. Dubai. Eh, Nah, Doha, itu Doha, kayak Doha kata. Doha kayak itu menarik Iya, sekali itu Bang. Ceritain dong Bang. ya. Maksudnya apa yang Oh, dari FIFA sama apa sama iya. gimana Gi- itu? Jadi itu kan kemarin karena kan saya sebenarnya suka bola ya. Jadi Iya, iya. kemarin saya senang bola. Jadi kemarin ya itu eh, apa ya Google Google aja kan lagi iseng-iseng ada nggak conference tahun ini gitu kan. Em, Ternyata ada AFC Medical Conference gitu. AFC kan Asian Football Confederation gitu. Jadi AFC itu yang di bawahnya FIFA untuk Asia gitu. Jadi mereka ternyata tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali saya lupa itu mengadakan medical conference gitu. Medical conference for football medicine. Jadi mereka ada football medicine. Sebenarnya kan ada sport medicine ya. Jadi ada sport medicine, tapi mereka mengkhususkan lagi sport football medicine gitu. Jadi football medicine untuk football medicine. Nah, jadi sebenarnya itu sudah diadakan rencananya diadakan 2022. Cuman sepertinya mereka memundurkan ke tahun ini menunggu Piala Dunia selesai gitu. Jadi masih ada Oh, hype-nya dan mereka ada jadi banyak materinya itu juga pembelajaran Piala Dunia 2022 oh, wow, gitu. menarik sekali tuh. Jadi ada pembelajaran dan yang menarik sebenarnya di situ multidisiplin gitu. Jadi kan selama ini kalau saya di kedokteran kita kan medical conference ya di Indonesia mungkin di luar juga hampir sama sih. Medical conference ortopedi misalnya atau medical conference bahkan medical conference yang general aja GP ya gitu. Itu kan isinya dokter semua gitu. Isinya dokter semua. Kalau ortopedi ya isinya ortopedi semua. Paling kadang-kadang ada dokter rehab ikut atau dokter penyakit dalam memberikan materi-materi yang sedikit point of view yang berbeda lah di situ. Ya, ya. Tapi di sini itu lebih lebih canggih lagi gitu. Jadi canggih itu bukan canggih itunya ya, maksudnya Pemikiran. keterbukaan, iya Ya. pemikirannya gitu karena dan temanya memang diversity ya, diversity. Jadi yang memberikan materinya itu ada fisioterapi, ada pelatih fisik, kemudian ada perawat gitu. Jadi ya yang lain ada juga dokter kardiolog, dokter jantung, ada kardiologis, ada juga dokter gigi gitu. Karena ternyata dentis sport medicine itu ada juga gitu. Karena kadang-kadang ada yang kayak martial arts itu kan kena tinju atau kena apa rahangnya, rahangnya rusak gitu kan Hmm. gitu. Jadi ternyata itu banyak juga baru tahu kita oh ternyata ada ya dentis sport medicine gitu. Kalau fisioterapi kita udah tahu nih gitu. Tapi ternyata dan kemarin saya ke sana sama fisioterapi timnas juga kan Mas Asep. Jadi memang Oh ya. diakui juga dan dia memang mengkhususkan ke sport arahnya ke sport gitu. Jadi memang ternyata di Indonesia fisioterapinya belum se spesialisasi kayak di situ. Itu kan sport fisioterapi terus gitu. Kalau di Indonesia fisioterapinya ini masih hospital oriented gitu. Jadi harus bisa semuanya gitu. Ada yang fisioterapi untuk penyakit osteoartritis, penyakit stroke. Jadi dia ngerjain stroke, dia ngerjain sport, dia ngerjain Oh, semua gitu. semua. Nah, kan suatu saat harus spesialisasi gitu. Nah, di sana itu terspesialisasi dan kemudian di sana itu fisioterapinya sudah saintifik gitu. Jadi mereka sudah
punya penelitian, sudah punya apa research dengan yang lain gitu, dan itu mereka duduknya sejajar gitu. Jadi fisioterapi, ortopedi atau fisioterapi dengan dokter kardiologinya jarang sih. Ya ortopedi dengan fisioterapi gitu. Itu duduknya sejajar gitu. Tidak tidak ada ceritanya misalnya dokter ortopedinya fisioterapinya ini bawahan saya enggak gitu. Ya di Hmm. bawahnya kan head of physio, bawahnya physio dia. Tapi kalau dalam kerja ya partner gitu. Yap, yap, Nah, yap, itu yap, yang yap. menarik sebenarnya. Itu kan bukan bukan karena di Dohanya ya, tapi karena memang ternyata kultur yang dibangun di dalam sportsnya itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau maju, kayak kemarin itu kan ada yang ternyata Doha itu ya isinya orang-orang Eropa juga ya, eh, dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis gitu kan eh, yang mengisi situs dokter-dokternya gitu. Ada yang dokter ada Jan Ekstrand kemarin saya itu kan dia ortopedi surgeon, tapi dia eh, kerjanya di UEFA. Jadi dia kemarin Oh, ada penelitian yang terakhir itu eh, prevalensi atau seberapa apa prevalensi cedera hamstring di 15 tahun UEFA Champions League gitu. Jadi kan cedera hamstring ini kan paling sering di paling sepak sering bola. ya di sepak bola ya. Hamstring itu paling sering karena kan eksplosivitas itu kan Ini dia nggak, lari sprint itu ya, iya sprintnya lari itu. sprint gitu. Eh, Oh. selain ACL ya, karena hamstring kan sebenarnya jarang operasi. Jadi dia lebih karena overuse sama fatigue ya. Kan Liga Champions itu kan mainnya tengah-tengah minggu. Liga Eropa ini Hmm. kan padat ya gitu. Jadi karena Yap, 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 yap. fatigue-nya gitu. Jadi itulah penelitian mereka. Jadi dan itu sportsnya itu semua 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 datanya ada gitu loh. Kalau kita ini kita nggak tahu nih atlet kita di misalnya di apa Karo United atau di mana gitu ya. Dia riwayat cederanya apa gitu atau Hmm. bagaimana apa penanganan cederanya bagaimana itu kan nggak ada. Jadi itu semua di data, di sana ada datanya semua dipublikasikan sehingga bisa jadi pembelajaran ya. Jadi di Iya, situ iya. memang fokusnya salah satunya kayak itulah pembelajaran dari Champions League. Kenapa hamstring itu sering diiniin. Jadi sering terjadi pada pemain bola. Nah, bagaimana? Jadi bagaimana pencegahannya juga ada materinya. Rehabilitasi yang paling bagus juga bagaimana. Jadi mereka ngasih tahu nih bagaimana rehabilitasinya gitu. Apakah jadi selama ini kalau kita mungkin Mas Bang Felix waktu di mana namanya di Di New New Zealand Zealand. kan operasi ya, operasi Yap, ACL yap. kan fisioterapi juga ya. Yap, visio juga ya, visio. Fisioterapi kan itu hanya mengurus yang cedera aja. Iya, betul. Ya. Jadi Iya, iya, kalau iya. dan itu kan mempengaruhi juga. Jadi ternyata kalau di sana, jadi ada mereka buat penelitian juga gitu ya. Kalau ini yang tidak cedera pun tetap harus dilatih, toh karena mereka atlet gitu. Iya, Ya karena kalau karena kita, overcompensating. Saya pernah ya, habis saya operasi terus rehab sekitar seminggu 2 minggu. Tiba-tiba malahan kaki kanan saya yang agak sedikit fisioterapisnya sakit. notice waktu saya Iya, jalan beda dari minggu sebelumnya. Dia bilang kayaknya you're overcompensating di sebelah kanan. Kan kaki saya hmm, cedera kiri. Tapi yes, karena itu saya malahan pakai kaki kanan saya untuk compensate ke yang kiri. Itu iya, malahan bisa tambah cedera, tambahin cedera yang baru katanya. Jadi itu yes, yang saya belajar sih. Dia juga ajarin juga supaya lebih aware, lebih mikir gimana waktu kita jalan. Jadi hmm, waktu kita jalan itu pastiin bahwa tenaga yang dikeluarin di kiri itu sama sama yang di kanan. Dia ya, ajarin saya untuk apa secara conscious sih, secara sadar iya, mikirin itu. Itu iya menarik sih. betul. Hmm. Sangat menarik itu. Iya, iya, itu makanya jadi kalau itu tadi kalau sebenarnya kayak cedera ACL ya, terutama ACL yang paling banyak eh, surgery ya dalam cedera olahraga, Ya, ya, ya. itu operasi itu awalnya gitu. Eh, titik nolnya gitu. Jadi setelah itu fisioterapinya yang berperan gitu. Jadi kalau fisioterapinya kita satu mungkin termasuk kan kita yang bukan atlet lah. Kan ACL bukan atlet tetap mengganggu kita juga ya kan sulit naik tangga kalau Ya, ACL-nya tidak ya.
rekonstruksi kan naik tangga juga sulit, kemudian mau lari juga nggak bisa gitu. Ya, jadi eh, fisioterapinya ya satu mungkin kita harus milih fisioterapi yang bagus gitu ya, betul-betul mereka memang fokus ke sport fisioterapi. Terus yang kedua, kitanya sendiri harus memang sadar kalau fisioterapi ini perlu gitu. Karena kadang-kadang Hmm. pasien itu kan habis operasi, oh ya udah gitu. Terus nanti waktu hasilnya nggak bagus, jadi balik lagi, ini kok kayak gini nih gitu. Kan Ya, ya. ada juga gitu gitu. Jadi padahal kan kalau kita ya itu tadi kalau udah ACL itu kan pasti otot-otot pahanya yang dicedera itu mengecil ya. Gitu. Hmm. Jadi itu yang biasanya difokuskan sama fisioterapinya, memperkuat otot pahanya, memperkuat otot betisnya, supaya bisa mengejar ketertinggalan yang di sebelahnya yang Ya. sehat. Gitu. Jadi mungkin itu tadi tidak tidak apa ya, nggak apa eh, pasiennya itu nggak sadar gitu atau tidak tidak Nggak aware disiplin, ya. ya nggak Iya, nggak aware. disiplin. Nggak disiplin ya, Untuk betul. fisioterapi itu yang penting gitu. Jadi bisa kembali seperti semula itu pasti sulit lah karena kan sudah berbeda. Rasanya lututnya pasti berbeda kan karena tidak seperti yang lama gitu. Tapi Ya, ya. tadi dan itu memang kalau atlet ya, kalau atlet tuh di penelitiannya itu ada kalau dia sudah cedera ACL itu hanya 20% yang bisa kembali ke sebelumnya. Oh, wow. Cuma 20% ya. Yes. Oh. Ya, terus Yang apalagi lain. yang abang ngelihat menarik? Maksudnya kan pasti banyak sekali tuh kalau Oh, yang yang di Doha sudah. ya. Ah, yang di Doha. Iya. Ya, ya. Eh, Kalau kami lihat sih sebenarnya kalau untuk teknologi atau untuk apa ya, untuk fasilitas, sebenarnya Indonesia nggak kalah. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat Indonesia bisa lebih banyak kok rumah sakit yang lebih bagus daripada di rumah sakit yang di Doha itu. Doha itu kan ada rumah Oh, sakitnya mereka bangun khusus untuk Piala Dunia ini atau untuk sepak bola, Aspetar namanya itu kan. Jadi rumah sakitnya keren sih di belakangnya langsung ada lapangan bola. Jadi mereka mengintegrasikan bagaimana exercise sebagai atlet itu exercise atlet itu sebagai bagian dari rehabilitasinya, rehabilitasi cederanya. Jadi bukan hanya eh, rehab aja yang itu, tapi itu tadi kan atlet itu kan semua ototnya harus dibentuk ya. Jadi jangan hanya fokus di yang cedera, yang lain juga harus nih gitu. Nah, itu dibangun di situ. Jadi satu integrasi dalam rumah sakitnya itu ya atlet ini tetap latihan fisik, tetap tetap latihan seperti ini sesuai dengan timeline cedera dia gitu. Jadi eh, kalau kita lihat sih di Indonesia ya dia menangnya cuma di belakang rumah sakitnya rumah ada lapangan sakitnya. bola gitu. Itu aja gitu. Tapi kalau fasilitasnya ya kalau bagaimana teknik apa alat-alat operasinya atau diagnostiknya kayak MRI, CT scan kan semua juga ada kok di kita gitu. Cuma di sana itu mereka mau bekerja sama gitu. Ya itu tadi kayak misalnya dokter sama fisioterapinya itu ya at the same level gitu loh. Kita punya tanggung jawab bersama, kita di tim yang sama, ya kita bekerja sama. Bukan di sini kan eh, gue bosnya nih gitu. The ortopedinya, saya bosnya nih gitu. Kalau saya bilang ini, Anda harus ikut gitu. Gitu. Nah, dan juga Hmm. memang sebenarnya bukan salah dokternya juga. Memang itu kan kultur yang dibangun dalam pendidikannya. Tapi habis itu fisioterapinya juga kulturnya dibangun juga ada inferiornya juga kan. Ya, kalau dokter bilang gitu ya udahlah gitu, kita ikut aja gitu kan. Terus ada juga sih yang dibilang sama si Jan Ekstran itu. Jan Ekstran ini kan dia ortopedi ya, orthopedic surgeon. Publikasinya udah ratusan lah. Dia dari tahun 90 awal 2000 itu sudah penelitiannya tentang cedera olahraga semua deh. Hmm. Hamstring, ACL segala macam. Jadi dia bilang yang jadi masalah memang saya ngerti kok katanya. Jadi dia bilang itu saya ngerti masalah di negara lain gitu atau sebenarnya di negara kita juga di kita juga pasti ada. Ortopedi surgeonnya ini merasa dia bosnya gitu. Karena dia sendiri ortopedic surgeon kan. Padahal kalau dalam tim olahraga, terutama kompetisi di klub profesional, bosnya itu adalah manajer or coach-nya gitu. Ya kalau misalnya ya di Roma kan Mourinho, ya Mourinho itu bosnya bukan eh, orthopedic surgeon atau dokter
dokternya atau visionya, bukan. Bosnya itu adalah tetap coachnya gitu. Dan kita kan sebagai orang medis kadang-kadang itu tidak mau menerima orang non medis sebagai bosnya gitu. Kan Oh, ada, ya kan kalau kita lihat egonya akhir-akhir ya. ini kan sama ya, kayak Kiki Ada Saputri egonya. ada egonya. Ya kalau Iya, kayak iya, gitu iya. Kiki Saputri bilang stroke telinga terus pada heboh semua gitu. Iya, Padahal iya. biasa aja, namanya pasien mau komentar apa aja ya biarin aja. Jadi yang waktu Menkes juga jadi Menkes dari Pak Budi kan banyak yang ribut tuh. Kenapa nggak dokter? Kenapa nggak ini Hmm. kan gitu. Memang ada kultur yang dibangun dalam pendidikannya seperti itu. Di luar juga sama gitu. Jadi bilangnya, jadi untuk kalau klubnya mau mau sukses gitu, ya leadernya itu coachnya. Tapi kita tetap ngasih pertimbangan. Misalnya gini, kalau kita mainkan dia saat ini, dia bisa setelah dia main, dia akan cuti panjang nih gitu. Nah, kalau kalau mau ngambil risiko itu silakan gitu. Nah, atau pertimbangan operasi nih misalnya. Ini operasi bisa ditunda nggak? Bisa ditunda pada saat libur kompetisi aja. Sementara ini dia main nggak boleh full 90 menit. Misalnya mainnya hanya 60 menit atau dia dimainkan di match-match yang penting aja gitu. Nah, itu komunikasi itu yang penting gitu. Jadi selama ini kalau di Indonesia sih nggak ada sih komunikasi itu, karena kayak kami berangkat ke sana aja yang dikirim itu cuman dari FIFA, dari PSSI cuma satu dokter Alfa aja, cuma satu dokter dokter PSSI-nya gitu. Ya, saya juga nggak di PSSI sih, cuma saya karena seneng bola aja kan Iya, datengin. iya. Jadi waktu lihat di situ tim Malaysia, tim Filipina itu satu meja tuh, mereka ada fisioterapinya dateng, kemudian ada dokter umumnya, dokternya berapa, ada researchernya, pelatih fisik yang disekolahkan ke apa, dokter fisiologi yang disekolahkan ke Inggris atau kemana gitu. Jadi eh, apa, satu negara itu banyak gitu. Memang ada timnya yang memang untuk medical medical itu betul-betul dibangun. Itu saya sama Mas Asep itu ya, Mas Asep itu sebenarnya kan dia fisioterapi timnas tuh. Tapi memang Hmm. ternyata dia bilang di timnas Indonesia itu tidak ada kontrak. Jadi dipanggil aja. Ini ada TC nih, apa training camp ya, ada training camp Hmm. untuk SEA Games, training camp untuk AFF, training camp untuk ini ya. Itu baru dikumpulin timnya, baru dipanggil gitu. Jadi tidak pernah ada kontrak sekian Oh, tahun gitu. iya, Jadi gak pernah ada tim apa supporting team yang permanen yang emang yes. tugasnya itu Hmm. untuk monitor terus ya Bang ya. Ya, Oh. jadi di sana itu ya memang sudah siap di situ gitu. Jadi ya duduk di situ, tim olahraga ini, ya kita mau ngembangin eh, olahraga kita nih, ini bola, ini timnya bola, ini nih dokter-dokternya gitu. Ini fisioterapinya di pelatih fisiknya. Ya udah, eh, main di situ gitu. Ya kita nggak punya itu. Padahal kita ada dua lebih banyak orangnya ya, ratusan juta Iya, orang iya, gitu iya, di iya, iya. Indonesia ini. Makanya wajar aja sih. Makanya Iya, wajar aja kadang nggak bisa naik level. Kadang iya, emang iya, emang kadang supporting team itu penting sih. Kayak apa? Kayak betul. medis fisioterapi itu kalau tim yang apa yang solid itu malahan yang mantep sih. Soalnya kan saya Iya, pernah. Jadi kalau kayak kita main apa kayak bercanda aja sih ya. Kalau kita main kayak dulu kan saya main football manager. Itu iya, kalau iya, kalau iya, kita kalau kita iya. hilangin visio gitu-gitu, cederanya itu kan Betul, betul. Wah, Felix main sampai football manager berapa? udah lupa sih, udah lupa. Jadi saya Udah. kemarin salah satu pengen banget datang itu, tapi nggak dapat foto. Yang dapat foto itu Mas Asep. Jadi di FM itu kan saya main juga tuh. Ada namanya Walter Di Salvo. Walter Di Salvo itu pelatih fisik itu 20, fisioterapi 20 tuh dia. Ada Oh, tuh. ada di situ. Ada di situ dia ada itu. Wih, ada Walter Di Salvo, dia pengen foto nih. Tapi sampai di sana ternyata kan apa, sesinya berbenturan nih sama yang ortopedi juga. Jadi nggak sempat ke situ. Jadi Oh. Mas Asep yang sempat foto tuh, sayang banget. Walter Di Salvo. Itu yang sempat di Iya. MU juga dia, yang sempat Oh ya. eh, Oh. waktu zamannya Cristiano Ronaldo awal-awal. Jadi dia tetap sempat di situ kan. Dia yang zamannya waktu dulu Cristiano Ronaldo, generasi Cristiano Ronaldo itu kan yang kan kelihatan tuh, baru situ kita sadarin tuh yang di bawah 20 tahun itu pemainnya itu kan kurus-kurus, pemainnya ngandelin speed sama skill kan gitu. Tapi begitu umur 20, mulai 20 tuh mulai dibentuk badannya. Jadi kan Cristiano Ronaldo warna cungkring gitu kan. Begitu udah 20 ke atas kan mulai berbentuk lagi kan Berapa? gitu. Jadi Ya. jadi itu kan
termasuk dalam perencanaan mereka kan gitu, perencanaan bagaimana melatih fisik seorang pemain sepak bola mulai dari muda sampai umur sekian gitu, gitu. Hmm. Jadi ya itu sebenarnya pengen jumpa dia gitu, cuma nggak dapat fotonya. Iya sih, menarik sih. Maksudnya kalau ya Iya, kita, maksudnya kalau kita main-main kayak gitu ya kita tahu kan seberapa penting iya, itu kayak kayak supporting team itu. Kalau kita nggak ada betul. supporting team itu, oh man, cedera semua Iya, jadi nggak ada pemain, terjun iya, bebas iya. performance-nya. Sebenarnya kan egonya juga harus diturunkan ya, karena tim-tim itu kan semua punya ego profesi masing-masing. Nah itu yang kalau di Hmm. Indonesia ini susah, berat di Indonesia berat. Iya sih, kita kadang ya emang betul sih, kita di Indonesia itu kadang harus apa, nggak boleh terlalu, kalau kalau saya bilang sih don't take ourselves too seriously, jangan terlalu Iya, kita itu iya, menganggap kita itu terlalu gimana gitu kan, maksudnya iya. relax aja sih, Iya. relax and open minded. Oh, satu lagi kayak di Qatar itu kan hampir semua nggak hampir semua lah, banyak dokternya di rumah sakit itu kan itu dari Eropa semua gitu. Jadi istilahnya ya datang-datang aja mereka operasi sih. Walaupun memang argumentasinya mungkin karena populasi di Qatar tuh hanya 2 juta atau 3 juta orang gitu ya. Mungkin sedikit ya gitu. Kalau kita mungkin Oh 200 juta gitu, tapi ya. dokternya maksudnya mereka open aja ya Anda dari Eropa mau kerja sini kita bayar mahal deh gitu. Tapi kembangin ini kita gitu. Jadi mereka dokternya itu ya bebas-bebas aja praktek di Hmm, Qatar itu ya. Tapi dengan syarat tapi mudah lah syaratnya gitu loh. Maksudnya mereka tinggal datang kertesinya dikasih apalah. Yang penting apa ya kompetensi kalau lengkap ya PCB kan. kompetensi, ya betul betul, yang penting kompeten Jadi ya. mereka udah board certified. Ada rumah sakit mereka memang rumah sakitnya kan semua punya pemerintah ya di Qatar kan. Jadi Ya ya. ya pemerintahnya seneng bola ya dia buat rumah sakit bola suruh datang nih yang bisa operasi semua apa yang sport surgeonnya datang gitu. Tapi kan itu ya mereka tahu nih ya yang jago-jago datang. Kalau kita di Indonesia kan nggak usah yang dari asing nih misalnya, yang dari Indonesia aja sekolah keluar mau balik lagi itu susah. Susah ya, ya itu aja setengah mati ya. Iya, mungkin kan ada teman-teman di Bang Felix si Sutomo ya kan banyak tuh teman-teman yang di Iya iya teman-teman iya kita iya kan dari kayak iya iya Steven ya Steven Guntur atau iya, apa kan betul betul betul. baru balik dari Rusia balik sini terus sekolah lagi. Iya sih, aduh, iya iya iya, emang sih emang, emang mungkin kultur itu yang harus agak sedikit diperbaiki sih ya. Iya, Maksudnya betul. based on competence. Iya, betul. Iya 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 iya. Saya Thank you Bang. Bang, Toh udah satu ilmunya jam. sama, iya. Siap Bang. Thank you so much Bang, really Terima kasih, appreciate it. saya Nanti ada merasa waktu, terhormat. izin izin kita kontak lagi Bang. Siap. Saya juga masih masih ada berutang untuk penelitian nih sama Bang Felix nih. Iya makanya, yes 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 yes, siap siap. Iya, Nanti proposalnya belum siap-siap. aman aman. Nanti Ya, ini Bang. kan saya juga lagi kejar apa Bang Steven Andean, begitu Siap. selesai ini nanti kalau Abang ada waktu kita kontak-kontak Bang. Siap, Bang. Siap. Apa yang bisa kita kerjain. Oke, sehat-sehat Bang. Thank you so much Bang. Makasih Siap, banyak terima kasih banyak. waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Terima You kasih. too. Makasih.